Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Rabbil Aradi was Samawat. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna nabiyyana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika wa khalilika Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa atharahu ila yaumil qiyamah. Faqala subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Amma ba'd. Jamaah kaum muslimin hadirin salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Allah lah satu-satunya zat yang berhak untuk mendapatkan pengagungan. Allah lah satu-satunya zat yang berhak mendapatkan sanjungan. Dialah Rabb semesta alam yang maha sempurna dalam balutan nama-namanya yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha tinggi. Allah sang pencipta. Kita memuji kepadanya dan juga kita bersyukur kepada atas semua nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, hari ini hari yang mulia, hari Jumat, kita disunnahkan untuk memperbanyak salawat dan salam kepada uswah hasanah kita, Nabi yang agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, tentu ini mungkin adalah pelaksanaan khutbah Jumat dan kita mengikuti khutbah Jumat yang kesekian kalinya dalam hidup kita. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk senantiasa bertakwa kepadanya. Bertakwa dengan melaksanakan seluruh perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, mari kita laksanakan perintah-perintah tersebut dengan penuh tanggung jawab, bukan hanya sebatas melepaskan kewajiban rutinitas kita sebagai seorang muslim, sehingga seorang muslim yang paham, dia mengetahui bagaimana adab-adab dalam pelaksanaan salat Jumat. Ketika Rasulullah SAW mengatakan, "Idza qulta li sahibika ansit yaumal jum'ah wal imamu yakhtub faqad lagha wa man lagha fala jum'atalah." Siapa yang dia menasihati orang yang di sampingnya dan mengucapkan kalimat diam sedangkan imam sedang berkhutbah, maka dia telah lago, hilang pahala Jumat orang yang seperti itu. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan, man massal hasa faqad lago. Siapa yang dia bermain kerikil, bermain buletin ketika imam sedang berkhutbah, bermain handphone ketika imam sedang berkhutbah, maka orang yang seperti ini lago, pahala Jumatnya hilang. Hanya sebatas melepaskan kewajiban saja, bukan penuh dengan tanggung jawab melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dalam hadis yang lain, para sahabat mengatakan, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil habwa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang untuk duduk sambil memeluk lutut ketika imam sedang berkhutbah. Jika seandainya dalam rangka menasihati dia, kemudian bermain kerikil yang memalingkan dia dari mendengarkan khutbah, memeluk lutut, itu dikatakan lago, hilang pahala Jumatnya. Bagaimana dengan orang-orang yang tertidur ketika khutbah Jumat? Maka mari nasihati diri kita melaksanakan ibadah ini, kita melaksanakan ketaatan ini bukan hanya karena dasar melepaskan kewajiban kita, akan tetapi benar-benar taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah seorang dai. Beliau seorang penyuruh kepada kebaikan yang tugasnya adalah basyira wa nadhira, pemberi kabar gembira kepada orang-orang yang taat dan juga memberikan kabar peringatan kepada orang-orang yang membangkang. Kita paham bagaimana mulianya seorang penyuruh kebaikan,
Seorang dai bukan hanya sebatas seorang penceramah, akan tetapi dai itu adalah orang-orang yang menyuruh kepada kebaikan. Seorang ayah menjadi dai untuk keluarganya, seorang tetangga menjadi dai untuk tetangga-tetangganya, seorang suami atau seorang istri menjadi dai untuk pasangan satu sama lain. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah." Siapa ucapan yang lebih baik daripada orang yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, "La an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am." Wahai Ali, engkau berikan hidayah melalui sebab engkau kepada orang tersebut mengikuti agama karena sebab ajakan engkau atau karena sebab bimbingan engkau, itu lebih baik daripada engkau mendapatkan dunia dengan segala isi-isinya. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man da'a ilal huda." Siapa yang dia menyeru kepada kebaikan, maka dia mendapatkan kebaikan dari orang-orang yang mengikutinya sampai nanti hari kiamat tanpa mengurangi sedikit pun kebaikan-kebaikan mereka. Itulah bagaimana luar biasanya seorang penyeru kebaikan yang menyuruh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dalam dakwah prioritas tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengirimkan sahabat Mu'adz bin Jabal kepada negeri Yaman, beliau mengatakan kepada Mu'adz bin Jabal, "Wahai Mu'adz, innaka taqdimu qaumi ahlul kitab." Wahai Mu'adz, engkau akan datang kepada kaum ahli kitab, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihim. Jadikanlah prioritas dakwahmu yang pertama kepada mereka adalah supaya mereka benar-benar mengesahkan, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam berdakwah, prioritas utama dalam dakwah adalah menyeru kepada tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah ayat yang sering kita dengar ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka beribadah kepadaku. Maksud dari ibadah tersebut dinyatakan oleh Ibnu Abbas, liwahidun, supaya manusia senantiasa mentauhidkan dan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum istaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah kaum muslimin hadirin salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Lihatlah bagaimana urgensi tauhid yang ada dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim. Yang pertama, ketika Rasulullah SAW berdakwah selama kurang lebih kehidupan beliau, berdakwah setelah diangkat menjadi Nabi dan Rasul, kurang lebih 23 tahun. Kita akan dapatkan 13 tahun pertama Nabi kita SAW berdakwah di kota Mekah, semuanya menuju kepada mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Adapun sisa syariat tentang ritual-ritual ibadah, kebanyakan turunnya itu ada ketika Nabi Muhammad SAW berada di kota Madinah. Itu menunjukkan bagaimana pentingnya dakwah tauhid. Kenapa? Karena dengan tauhid yang benar, dia akan siap menerima apapun perintah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika seandainya tauhidnya belum benar, dia perintahkan apapun dia akan menolak. Maka ketika Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan, "Awwalu ma nazala minal Qur'an minal mufassalat." Sesungguhnya surat-surat yang pertama kali turun kepada kita dari Al-Quran adalah surat-surat pendek, Al-Mufassal, surat dari Qaf sampai An-Nas, yang di dalamnya berisikan tentang tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya pengesahan. Kemudian dalam surat-surat tersebut ada cerita tentang surga dan neraka. Otomatis ketika seseorang kuat akidahnya kepada Allah, keyakinan terhadap surganya tinggi, kerinduan terhadap surganya tinggi, ketakutan terhadap nerakanya besar, maka ketika Allah perintahkan apapun dia akan menerima.
Dan Aisyah mengatakan, jika seandainya ketika awal-awal Islam turun ayat, janganlah engkau berzina, janganlah engkau meminum minuman keras, janganlah seperti ini, maka orang-orang akan menolak karena inti tauhidnya belum dia dapatkan. Maka kita dapatkan prioritas pertama dakwah adalah kepada tauhid. Kita buka Al-Quran, kita buka surat Al-A'raf, di sana ada dakwah para nabi di sana, dan perkataan mereka kepada kaumnya apa? Faqala, mereka mengatakan, ya qaumi abudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, esakanlah Allah, sembahlah Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada zat yang berhak disembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian urgensi yang kedua atau pentingnya berdakwah kepada tauhid yang kedua adalah bahwa tauhid adalah syarat sahnya diterima amalan-amalan seseorang. Percuma dia salatnya banyak, percuma dia zakatnya banyak, sedekahnya banyak, sodakohnya banyak, puasanya banyak, akan tetapi ada kesyirikan dalam dirinya, akan tetapi ada sesuatu yang salah dalam mengesahkan Allah dalam dirinya, semua amalan ibadah tersebut nanti akan hancur lebur dan dia akan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan dalam surat Al-Furqan ayat 23. Allah mengatakan di sana, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Maka nanti pada hari kiamat akan ditampakkan kebaikan-kebaikan yang pernah mereka lakukan selama di dunia. Akan tetapi ternyata setelah itu Allah jadikan amalan tersebut seperti debu yang berterbangan. Karena apa? Karena ada kesyirikan dalam diri dia yang mungkin dia sadari atau tidak dia sadari. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Jika seandainya ada seseorang, mungkin dia mengatakan dirinya muslim, akan tetapi ada ritual kesyirikan yang dia lakukan sampai dia mati, ternyata ritual kesyirikan tersebut menghancurkan semua amalan-amalan yang dia lakukan. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan orang-orang yang mati dalam keadaan syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, kita yakini mereka kekal selama-lamanya di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala mempertegas itu dengan mengatakan, innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, min ahlil kitab wal musyrikin. Siapa mereka orang kafir? Dari kalangan ahlul kitab, Yahudi dan Nasaranya setelah diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wal musyrikin, dan orang-orang musyrik, paganismenya, penyembah berhalanya, penyembah patungnya, penyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Fi nari jahannam khalidina fiha, mereka kekal di dalam neraka jahannam selama-lamanya. Ulaika hum syarrul bariyah, mereka adalah sejelek-jeleknya makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan poin terakhir yang ingin saya sampaikan apa? Dengan tauhid bisa meningkatkan harga diri seseorang, bisa meningkatkan martabat dan derajat seseorang. Karena kenapa? Ketika tauhidnya benar, dia yakin ketakutan dia hanya kepada Allah, ketundukan dirinya hanya kepada Allah, bukan kepada manusia, bukan kepada bosnya, bukan kepada sesuatu yang dianggap tabu dan khurafat di zaman sekarang. Akan tetapi dia benar-benar menundukkan dirinya hanya kepada zat yang berhak untuk mendapatkan itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah SAW didatangi oleh orang-orang Quraisy, ketika orang-orang Quraisy mencoba menjegal dakwah Nabi Muhammad SAW, baik secara psikologi atau secara fisik, mereka pernah datang kepada Rasulullah SAW, kemudian menceraikan putri-putri Rasulullah secara tidak hormat. Kemudian Rasulullah ketika berdakwah pernah disiram dengan isi perut unta, pernah ada kotoran di depan rumahnya, semua Rasulullah dapatkan seperti itu. Akan tetapi mereka datang kepada Rasulullah SAW dan mereka mencoba bernegosiasi. Tetapi Rasulullah SAW mengatakan apa? Maukah aku tunjukkan kepada kalian satu kalimat, dengan kalimat tersebut kalian bisa menundukkan Romawi dan Persia. Ketika itu orang-orang Quraisy tidak percaya. Negeri Mekah negeri kecil. Ketika itu ada negeri besar, Romawi, Persia, yang mereka selalu berperang memperebutkan kekuasaan. Siapa mereka di antara dua kerajaan besar tersebut? Di depan dua negara superpower tersebut.
Tetapi Rasulullah mengatakan apa? Memberikan janji kepada mereka, maukah aku tunjukkan kepada kalian satu kalimat yang dengan kalimat tersebut kalian bisa menundukkan mereka orang-orang Romawi, bisa mengalahkan mereka orang-orang Persia. Dan Rasulullah mengatakan, katakanlah la ilaha illallah, ucapkanlah la ilaha illallah, tinggalkanlah semua ibadah-ibadah kalian, benda ataupun juga patung-patung dan berhala-berhala kalian, esakan Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara seperti itu aku janjikan kepada kalian dunia dan kehebatan seperti itu. Dan ternyata janji Rasulullah SAW tidak lama. Ternyata di zaman Umar Ibn Khattab, dua kerajaan superpower tersebut sudah hancur dan tunduk di depan kerajaan Islam, di depan kekhilafahan Islam. Dan lihatlah, ada sebuah kisah ketika seorang Arab Badui yang miskin, ketika terjadi perang ketika itu antara kaum muslimin dengan orang-orang Persia, perang yang sangat dahsyat antara orang-orang Persia penyembah api mereka, kemudian antara kaum muslimin penyembah Allah Subhanahu wa taala. Perang besar, perang Qadisiyah terjadi di tahun 14 Hijriah antara ratus ribu yang dimiliki oleh kerajaan Persia hanya dengan melawan 30 ribu pasukan kaum muslimin yang ketika itu dipimpin oleh seorang sahabat yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Akan tetapi ada kisah terpencil di sana ketika orang Persia dengan jenderal mereka Rustum mengundang untuk melakukan negosiasi supaya tidak terjadi perang. Akhirnya diutuslah seorang Arab Badui, tetapi sahabatnya Rasulullah SAW yang bernama Rib'i bin Amir. Ketika Rib'i datang, Rustum mengatakan kepada para menterinya, hias istana kita ini, pakai pakaian yang paling mewah yang kalian miliki ini, kemudian bentangkan permadani karpet yang belum pernah diinjek oleh kaki orang Arab. Kita tunjukkan kehebatan, kemodernan yang kita miliki, untuk menjatuhkan mental dari utusan sahabat kaum muslimin ini, Rib'i bin Amir. Akan tetapi Rib'i ketika datang melihat gelagat firasat seorang muslim, beliau mengatakan kepada penjaga ketika itu, wahai penjaga, saya Rib'i bin Amir, utusan kaum muslimin yang akan hadir dalam rapat ini, diundang oleh jenderal kalian Rustum, izinkan saya masuk ke dalam ruangan dengan kuda saya. Kalau saya tidak diizinkan, saya pulang. Beliau membusungkan dadanya, saya seorang muslim, meskipun pakaian saya seperti ini, saya tidak takut dengan kemewahan yang kalian miliki. Maka ketika itu Rib'i pun masuk dengan kudanya, dan kudanya menginjak-injak permadani karpet yang dibentangkan tersebut. Kemudian beliau pun membusungkan dada di depan seorang Rustum, dan Rustum mengatakan kepada Rib'i bin Amir, siapa engkau? Rib'i mengatakan, saya Rib'i bin Amir, utusan kaum muslimin. Kemudian Rustum itu mencoba untuk menyuap, akan tetapi Rib'i mengatakan, wahai Rustum, bukan engkau yang berhak untuk berbicara dalam forum ini, tetapi saya. Saya datang dari kaum muslimin, saya datang dari negeri Arab. Dahulu kami orang jahiliyah, datang seorang nabi kepada kami mengajak kepada mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, dan saya pun datang ke sini memberikan pilihan kepada engkau. Yang pertama, engkau masuk kepada agama Islam. Tapi kalau engkau tidak mau, aku tidak paksa, tetapi engkau membayar jizyah kepada kami. Kalau seandainya Islam dan jizyah ini engkau tidak pilih, maka pilihan yang ketiga, kami deklarasikan perang kepada negerimu. Kemudian Rib'i bin Amir pun keluar. Ketika itu Rustum marah-marah dan mengatakan, lihatlah bagaimana kewibawaan, kepercayaan diri yang dimiliki oleh orang Arab Badui tersebut, meskipun kalian memakai pakaian-pakaian mewah seperti itu. Mengapa seperti itu? Kemuliaan. Kemuliaan didapatkan dari apa? Apakah jabatan, apakah pakaian? Tetapi tidak, kemuliaan didapatkan dari Islam, tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana perkataan Umar Ibn Khattab, innallaha azzana bil Islam, sesungguhnya Allah muliakan kita dengan Islam, dengan tauhid ini. Kalau bukan karena Islam, kita dihinakan oleh mereka. Maka ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, tugas kita yang pertama adalah meluruskan akidah kita, benar-benar mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajah.
Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'alukal jannah wa nastajiruka minan nar. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma aqimus shalah.